ada siapa yang mau nanya lebih spesifik, mungkin kita bisa bahas di situ. Dan untuk selama sesinya, feel free aja kalau ada pertanyaan atau komen atau apa, mau apa sih Zoom raise hand atau kirim di chat atau unmute aja, kita interaktif aja. So, sedikit tentang Celonis. Jadi Celonis tuh dimulai sebagai student consultancy project. Jadi di foto ketiga itu adalah founder-founder Celonis yang waktu itu di 2011 mereka tiga-tiganya masih mahasiswa di Technical University of Munich dan mereka lagi ngerjain sebuah student consulting project. Jadi dalam project ini mereka tuh kerja untuk company namanya Bayerische Rundfunk. Itu kayak radio sistemnya apa radio company-nya di Munich. Nah, di situ mereka ngerjain project untuk IT help desk di mana mereka mau awalnya tuh cuman ngebetulin dan nge-improve proses ticketing sistemnya ya kalau di mana kalau ada employee ada masalah, ada butuh bantuan, mereka kasih tiket ke IT help desk. Pada masanya, prosesnya tuh sangat-sangat lambat dan inefisien. Yang waktu itu proses dari awal sampai akhirnya menyelesaikan tiket itu tuh bisa sekitar 5 hari kerja. Dimana terkadang yang kita tahu kalau mau sebagai student, sebagai customer, sebagai employees, kadang ini butuh cepat tapi toh lama banget gitu. Jadi itu yang mereka mau ubah dan mereka ngelakuin lah segala macam cara untuk mencari tahu masalahnya sebagai student consulting mereka interview, mereka coba masukin tiketnya sendiri, bla 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 dan so on. Akhirnya pada ujung projectnya akhirnya mereka sempat menemukan sebuah research paper tentang proses mining dan pada saat itu belum ada software-software yang melakukan proses mining ini. Nah, jadi mereka membuatlah dari basis teori akademis proses mining, mereka membuat software simple yang menggunakan data-data dari IT helpdesk itu. Dan akhirnya, long story short, mereka mengubah sistem ticketing prosesnya si Bayerische Rundfunk ini yang darinya 5 hari menjadi di bawah 1 hari kerja. Jadi dilihat cepet ya ini sukses lah ya sebagai student consulting project dari 5 hari targetnya di improve jadi 1 hari jadi mereka ya udah company-nya seneng mereka seneng tapi mereka tahu kayak ini much bigger dari cuman student consulting project doang akhirnya tiga mahasiswa ini bergabung masukin semua tabungan mereka dan mereka membuat company kecil yaitu Celonis itu di tahun 2011. Fast forward ke 13 tahun kemudian, Celonis masih continuously berkembang dengan lebih dari 1.350 customer dan 3.000 karyawan sekarang di seluruh dunia dengan misi yaitu membantu perusahaan untuk menemukan dan menangkap nilai bisnis dari prosesnya. Nah, jadi dengan dimulainya sebagai leader di proses mining sampai sekarang menjadi the world's first process intelligence platform. Dengan sekarang juga banyak company lain yang membahas yang menggunakan softwarenya untuk proses mining dan ya, Celonis as of right now masih menjadi leader di industrinya. Jadi ya mungkin kalau masalah teori proses miningnya kalian udah kenal, udah tahu apa sih proses mining. Tapi juga bisa dilihat dari seberapa cepatnya ya Celonis bukan cuma dari company software yang besar terus tiba-tiba nambah software process mining, tapi emang Celonis tuh dari awal terlahir untuk menjadi bisnis proses mining utamanya. Dan dari 2011 ke 2024 sekarang ini sebenarnya untuk ukuran bisnis besar tuh belum lama ya kalau kita bandingin dengan nama-nama besar lainnya. Tapi kenapa dia bisa sepesat itu perkembangannya adalah karena seberapa versatilenya proses gitu. Jadi Celonis bekerja sama dengan customer-customer dengan nama-nama brand yang besar yang dikenal di seluruh dunia karena dari berbagai industri yang berbeda ini semuanya memiliki proses. Dan kalau kalian sudah belajar banyak tentang bisnis proses, kalian tahu seberapa pentingnya dan seberapa penting dan seberapa impactful proses itu di dalam suatu bisnis. Kalian tahu industri-industri berbeda pun semuanya memiliki bisnis. Kalau mungkin orang yang belum pernah terlalu belajar proses mining atau belum pernah belajar bisnis proses management sama sekali, biasanya suka komennya, ya tapi paling ini kan cuma buat company IT doang misalkan. Tapi kenyataannya ya enggak gitu. Kayak bahkan kita punya customer di
mau di financial services, bank kebankan, technological company, manufacturing, minyak dan lain-lain tuh semuanya udah membuktikan kalau mereka mendapatkan value dari menggunakan proses mining, specifically kalau brand-brand ini menggunakan Celonis. Mungkin ini lebih ke menunjukkan seberapa pentingnya dan seberapa banyak opportunity kalau misalkan kalian ini memiliki skill-skill untuk menggunakan proses mining atau proses analytics. Oke, untuk sementara itu aja tentang Celonis. Dan yang untuk teori proses mining mungkin aku jatuhnya lebih ke review aja ya. Kita skip agak cepet aja. Biar habis ini kita bisa ngelihat softwarenya dan kalian semua juga lebih banyak waktu untuk nyobain sendiri. Jadi mungkin ini satu screenshot, mungkin kalian udah pernah lihat, mungkin belum, tapi ini untuk mengasih bayangan apa yang kita lihat dari process mining software, specifically di Celonis. Kita tahu udah ngelihat nih apa itu proses, apa itu bisnis proses. Dan kita tahu semua bisnis proses dimulai dengan sebuah desain yang ideal. Di mana kita mau proses ini jadinya stepnya ini, terus ini, terus ini, terus ini. Tapi perusahaan juga tahu dan kenyataannya terkadang dan lebih ke keseringannya proses tidak berjalan sesmooth itu, tidak selancar itu. Kadang ada perbedaan dari step A harus ke step lain dulu baru bisa ke step B dan seterusnya di gambar kedua. Dan kalau kita lihat di gambar ketiga, ini salah satu screenshot dari Celonis software-nya sendiri. Ini realita gimana prosesnya sebenarnya berjalan dan ini cuma satu bagian dari satu company gitu. Sementara satu company ada memiliki banyak proses yang berjalan at the same time. Jadi itulah pentingnya, nggak mungkin kan kita zoom in satu-satu, kita liatin semua. Jadi itu di mana the software dipakai. Ini cuma ngelihat posisi di mana beda-beda cara untuk dapetin insight into proses. Mungkin kita bisa lihat dari dokumentasi prosesnya dan guideline-guideline-nya di mana prosesnya terjadi. Atau bisa juga investigasi manual dari interview atau kita shadow seseorang employee-nya, kita lihat gimana sistemnya, kita interview dan lain-lain. Ya itu I would say itu something yang nggak mungkin kita bener-bener ilangin, kayak itu pasti akan terus terjadi di suatu kualitatif aspek, tapi juga proses ini sangat lambat dan kalian nggak dapet informasi yang maksimum kalau untuk masalah insights. Berikutnya mungkin ada penggunaan data yang mungkin paling common untuk dipakai sekarang dengan sebuah KPI-nya, terus nanti kenyataannya apakah misalkan KPI mudahnya waktu gitu. Aku punya target pesen PHD 30 menit dan nyampe rumah gitu. Mungkin mereka bisa monitor dari situ prosesnya berjalan lancar apa enggak, apakah di bawah 30 menit atau di atas 30 menit. Dan dari benchmark KPI itu bisa menjadi cara untuk ngelihat insight prosesnya lancarkah, mungkin dari delivery PHD yang di toko kota ini selalu on time, yang sini selalu telat. Mungkin itu basis simpelnya. Tapi untuk sekarang proses mining masih the new state of the art kalau menurut research industry di mana dia mendapatkan insight paling banyak dan paling cepat tentang proses. Untuk research classification-nya aja ya proses mining tuh menjembatani antara proses science sama data science di mana proses science yang lebih fokus di model dan proses sementara data science lebih fokus di data. Mungkin cuman definisi dan gambaran, kita udah punya realita dunianya, di mana kita semua berada, di mana semua bisnis-bisnis berada, digambarkan di awan yang di kiri atas itu. Itu semua di log dalam sistem, mau ERP sistem lah, SAP, Oracle, seperti itu. Lalu di log into yang disebut event log. Baru dari event log itu kita bisa discover proses modelnya seperti apa. Kita bisa ngecek seberapa baik sih realita kita dibandingkan model yang kita inginkan, dan yang terakhir yang paling penting juga untuk diimprove. Nah, mungkin sampai situ aja kayaknya event log udah dilihat. Jadi sebelum aku masuk ke ngelihat ke Celonis platformnya, nanti kita akan ngelihat sebuah demo simple dengan ini data fiktif sebuah company pizzeria yang deliver pizza. Jadi
proses yang akan kita lihat nanti simpelnya mereka menerima order, terus mereka punya beberapa cabang. Jadi mereka assign ordernya ke suatu cabang. Cabang itu masak pizzanya, di packing, dikirim, dan dibayar. Nah, data ini ceritanya tuh bisnisnya berjalan lancar, tapi customer satisfaction-nya sangat rendah. Dan mereka kurang mendapatkan profit yang cukup lah untuk dari ekspektasi mereka dari delivery-nya. Jadi mereka ceritanya mau mencari tahu ini dengan proses mining technology dan data yang udah kita build. Untuk kelas hari ini, kita akan menggunakan data yang sudah di-build, yang udah jadi untuk kita analisa pelan-pelan. Sebelum kita masuk ke softwarenya, ada yang punya pertanyaan atau anything? Kalau enggak, mungkin sebelum aku masuk ke... Ada, Oh, there's ya, Ya, mohon izin Prof. Mahendra, Bu Kesya, mau confirm kan kalau yang dijelaskan di kelas minggu lalu kan yang akan kita gunakan kan data log gitu ya, data log dari sebuah sistem gitu ya. Apakah hanya itu nanti yang akan kita gunakan di dalam proses Celonis gitu ya? Atau kita substitusi dengan data lain gitu ya, misalnya hmm, tabel database gitu ya, misalnya gitu ya. Tabel yang ada di dalam database, tabel suatu data dalam database, tetapi bukan data log gitu ya. Itu kira-kira bisa nggak ya? Mungkin itu aja. kalau misalkan contoh yang paling sering ya, misalkan kayak kita bahas SAP nih. SAP kan salah satu yang paling besar ya. Ada data lognya sendiri. Mereka ada apa tuh namanya tabel-tabel yang udah standardized-nya misalkan ECPO atau ECO di mana di situ ada customer data, terus ada kalau kita bahas order management gitu, mereka punya list customer ini order apa aja gitu kan, list per itemnya dan segala macam. Itu semua tipe-tipe data yang biasanya digunakan dan nantinya event log ini cuman basis untuk di mana yang kita lihat untuk prosesnya, untuk aktivitasnya. Dan itu biasanya antara ada data transformation yang ngubah dari contohnya SAP tables itu dan biasanya nanti cuman kayak dipilih nanti gampangnya tanya gitu kayak oh dari data-data yang dimasukin ini banyak data yang mana yang nge-represent aktivitasnya yang kita bisa track untuk ada waktunya. Jadi itu butuh at least case ID-nya, aktivitasnya, dan jamnya. Dan dari situ kita tinggal tanya, dan data-data lainnya kita bisa connect di saat kita upload. Kita bisa membuat sebuah data modelnya gitu, ceritanya kita sambung-sambungin dari beberapa tabel yang berbeda, gimana cara mereka terhubung dengan satu sama lain. Tapi mungkin Ibu bisa nambahin kalau ada yang disambungin sama teori minggu lalu. I think it's untuk saat ini Pak kita mencoba dengan yang sudah ready ya. Jadi event lognya sudah ready. Akan membutuhkan waktu juga untuk mengubah yang dari table biasa ke dalam event log gitu. Ya, pertanyaan saya sebenarnya nyambungnya adalah kalau terkait log suatu sistem itu kan memang terbatas ya Bu ya. Semisal kami yang bergelut di bidang ini gitu ya, sulit mendapatkan data log tapi bisanya adalah report, misalnya kalau kita bicara ICP mengenai proses apa istilahnya, proses pengadaan gitu ya, kita misalnya ngambil report di modul MM gitu ya. Nah, salah satunya mungkin ada yang ada di tikut MM 23N atau apa gitu, itu kira-kira bisa tidak atau seperti apa gitu, atau memang benar-benar harus data log sehingga kita memang harus benar-benar bekerja sama dengan tim IT, atau mungkin bahkan tim IT pun saya rasa di sebuah perusahaan global tidak apa seleluasa itu juga untuk mendapatkan data log, tapi bahkan dibatasi hanya tim basisnya saja gitu ya, saya yang SAP ya. Mungkin itu sih arah pertanyaan saya ke situ Bu Mahendra, Bu Kesya. Ya. Kalau dari yang saya tahu, memang itu dua hal yang terpisah. Tapi saya nggak tahu, Celonis apakah bisa langsung tap in into the database? Em, Kalau aku ngerti dengan persis ya, kalau ngerti dengan benar pertanyaannya, iya emang sebenarnya salah satu struggle untuk company yang baru menggunakan proses mining adalah
kualitas datanya. Ini kan kita sebagai akademis ya, jadi kita bahas juga realita kesulitannya gitu. Emang sebagai company yang belum pernah menggunakan proses management sama sekali atau bahkan proses mining specifically, emang effort terbesar apalagi dari divisi IT ini juga make sure kalau data yang dimiliki itu cukup gitu. Karena balik lagi event log ini contohnya adalah dasar paling penting dan nggak bisa terjadi proses mining tanpa si data event log ini atau activity table kadang disebut. Kalau tanpa ini memang nggak bisa. Cuman biasanya sih sebenarnya apalagi company-company kalau udah besar, kalau udah punya database, kalau udah menggunakan SAP, SAP, pasti tuh ada, cuman dengan format yang berbeda. Jadi biasanya datanya harus ditransform menjadi um, data yang cocok untuk dimasukin. Nah, tapi kalau untuk masalah konektor, jadi dari Celonis sendiri nggak harus diambil terus diubah dulu baru dimasukin lagi. Dari Celonisnya sendiri bisa langsung connect ke database yang digunakan. Misalkan company-nya menggunakan SAP untuk penyimpanan database-nya. Di saat mau memasukkan ke proses mining, dari Celonis sendiri bisa langsung connect ke SAP-nya. Dari situ kalau misalkan datanya standar gitu, contohnya kayak SAP kan lumayan ada sistem standarnya. Itu udah ada template yang langsung ngubahnya. Tapi again harus tetap ada quality check dan data check apakah sesuai dan seterusnya. Tapi untuk yang hari ini, untuk license akademis yang semuanya di sini bisa akses dengan gratis, itu tapi nggak ada konektor ke SAP, jadi kita akan menggunakan data yang udah di-build dan udah di-upload gitu. So, kalau nggak ada pertanyaan lagi, tapi nanti masih ada waktu juga, mungkin, oh ya, ada pertanyaan? Ya, izin Mbak Gaisa, Bu Mahendra. Apakah ada data di internet yang eh, misalkan kayak data visa ini atau data yang lain bisa kita download untuk mencoba hal lain di Selinas, Bu? Ya, em, mungkin kalau publik aku kurang tahu, tapi kalau dari kita sendiri, kalau misalkan Kebetulan, tertarik, apa? ya kalau misalkan kita di data statistik itu kita ambil data Kaggle di internet gitu Mm. untuk ambil data. Jadi coba yang lain. Seharusnya sih ada, tapi dari kita sendiri juga ada beberapa dataset yang misalkan kalau mahasiswa-mahasiswa mau menjalankan project atau menjalankan analisa yang lebih dalam gitu. Ada data kayak jatuhnya CSV file aja gitu, CSV atau Excel file, di mana itu bisa langsung diupload dan bikin dashboard sendiri. Nanti mungkin agak akhir kelasnya aku kasih lihat kalau misalkan mau. Ini kan kita bakal karena waktu dan scope-nya juga, kita nggak akan upload data sendiri. Tapi kalau ada yang tertarik, itu bisa dilakukan sendiri, bisa juga ambil dari scratch. Bisa juga nyari data dari internet gitu yang seperti activity table lainnya untuk upload sendiri dan bikin dashboardnya sendiri nanti. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum aku kasih lihat demonya supaya make sure semuanya juga nanti bisa cobain habis demonya langsung. Mungkin aku kasih 5 menit. Jadi aku kirim di chat deh. Kalian bisa ke signup.celonis.com, itu aku kirim di chat. Nanti di situ kalian bisa, ini nggak ada payment atau apapun kok, jadi cuma masukin email aja, jadi masukin email kampus kalian. Nanti di invitation emailnya bakal dikirimin, terus selesain registrationnya masukin sebagai student, akademik dan student. Nanti kalau masukin kayak gitu, harusnya kalian dapat link untuk buka. Dan di academic license itu udah ada dashboard yang udah di pre-built. Jadi nanti itu yang akan kita lihat bareng-bareng. Jadi nanti aku kasih lihat dulu gimana cara dan segala macam. Tapi mungkin 5 menit kalian bisa sign in dulu. Jadi kalau ada error atau apa bisa kabarin. Oke, jadi yang udah pernah sign in atau yang baru sign in hari ini, jadi kalian boleh buka lagi academic license-nya untuk ngecek aja. Harusnya website linknya dimulai dengan akademik. Kalau misalkan benar, berarti harusnya kalian di tempat yang benar dan kalian dapat free academic license yang harusnya udah ada sama kayak aku ini. Oke, jadi kita mulai harusnya kebukanya di sini, tapi nggak masalah kalau udah di beda tempat. Kita ke kiri di sini, ada di apps, di sini. Nah, harusnya ada sih yang proses analytics ini, di mana ada beberapa yang udah di
bikin dashboardnya. Jadi kalau bisa di see all nih, ada nih 1 sampai 7 atau 1 sampai 9 seharusnya. Nah, untuk yang hari ini kita akan ngelihat nomor 2 yang Pizzeria Mamma Mia. Tapi ini kan aksesnya juga untuk kalian gitu, nggak ada limitnya. Jadi setelah ini kalau kalian mungkin mau ngelihat dataset lain, ada ngelihat tentang proses procurement misalkan, itu ada di purchase to pay, ada order management di order to cash, dan seterusnya. Ini semua akses account kalian, kalian bisa edit-edit sendiri juga sebenarnya. Nanti aku kasih lihat gimana. Tapi untuk sekarang kita bakal buka yang Pizzeria Mamma Mia dulu, nomor 2. Jadi dari di sini, apps, Pizzeria Mamma Mia. Nah, ini aku mungkin kasih lihat singkatnya dulu aja. Nanti habis ini sebelum kita ada quiz kecil, mungkin kalian bisa lihat-lihat, muter-muter sendiri dulu gimana. Oke, jadi untuk yang ini sekarang kita lagi ngelihat di halaman pertama atau tab pertama yang udah dibikinin disebut namanya proses. Di sini yang mau kita lihat pertama adalah Variant Explorer dan Process Explorer yaitu yang di sisi kanan ini. Kalau kita zoom dikit, jadi ini yang kita lihat adalah proses si pizzeria ini. Kita lihat sini dia lagi ngelihat 1998 order. Jadi dari seluruh order, data yang kita lihat ini adalah hampir 2000 orderan pizza di si pizzeria Mamma Mia ini. Kalau kita lihat di sisi kanan, itu adalah ngeliatin variantnya. Apa itu variantnya? Jadi misalkan prosesnya mengikuti sebuah step yang persis sama, itu masuk di varian 1 misalkan. Tapi ada prosesnya kebalik atau ada nambah step dikit atau berkurang step atau beda, itu akan beda varian lagi. Jadi setiap varian yang kita lihat di sini masing-masing memiliki urutan dan step-steps yang berbeda. Yang sekarang kita lagi lihat adalah varian nomor 1. Kalau kita taruh mouse di atasnya, kita bisa lihat varian nomor 1 ini diurutin dari yang paling sering terjadi. Jadi varian nomor 1 adalah yang paling sering terjadi. Nah, ini sekarang nge-cover 21% atau specifically 377 kasus. Jadi 377 orderan pizza mengikuti order yang persis sama dengan varian nomor 1. Dan lamanya proses dengan dari mediannya, dari awal sampai akhir adalah 43 menit. Jadi itu informasi yang kita dapat dari cepatnya aja dari sini. Dan kalau kita lihat lagi varian lain-lainnya juga ada informasi yang sama. Nah, kita lihat dari varian nomor 1 dulu, karena juga ini yang paling sering. Nah, kita bisa lihat prosesnya dimulai dengan order lewat HP, lewat telepon, pizza di prepare, pizzanya di bake, udah selesai di bake, lalu plan route untuk pengirimannya, pizzanya berangkat, pizzanya sampai di customer, pembayaran, prosesnya selesai. Lumayan direct lah, jelas gitu. Ini kan kita cuma ngeliatin satu varian. Jadi kalau misalkan aku pengen lihat 3 varian paling sering, aku bisa tarik ini. Dan sekarang kita ngeliatin 3. Kalau aku zoom, ini kan lagi ngeliatin berapa banyak nih. Jadi dari 3 varian ini nih 876 em, orderan pizza. Dari 876 ini, 554-nya order by phone, tapi 322-nya order at the counter. Dan seterusnya start preparing pizza dan segala macam. Ini ada berapa menit di antara prosesnya. Dan ada yang habis baking pizza ready, langsung payment customer. Ada yang lewatin ini, segala macam. Kalau kita makin banyak lagi, kan agak makin lebih susah dilihat. Misalkan, ntar specifically mau ngelihat, oh ini yang varian nomor 4 tuh gimana sih jalannya, kita bisa pencet play. Kita lihat proses start. Habis preparing di pizza, call customer lagi, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau dari melihat singkat aja dari kayak gini nih. Loh, kenapa habis ini proses startnya order by phone, 1 menit kemudian pizzanya di prepare, terus kenapa 5 menit kemudian customer ditelepon lagi? Mungkin itu udah menjadi sebuah pertanyaan ya. Kan udah pesennya lewat telepon nih, udah pesen nih pizza um, meat lover 1, tolong kirim ke alamat sekian. Udah kabarin di telepon, setelah mulai siapin kenapa harus telepon lagi? Karena dengan nambahnya di telepon ini, nambah 8 menit, karena 5 menit di telepon, 3 menit lagi baru mulai prepare pizzanya lagi. Contohnya. Misalkan ini jadi faktor salah satu yang mau
si proses analisa ini nganalisa specifically di call customer. Jadi bisa dipencet aktivitas call customer ini dan dilihat, oh si call customer ini terjadi 24% of total casesnya. Jadi ada 430 case yang melewati aktivitas call customer ini, sisanya enggak. Kalau ini mau jadi sesuatu yang dianalisa, mungkin ada kan semua analisa pasti ada tujuannya ya. Mungkin tujuan awalnya, aku mau tahu nih kenapa kita harus telepon lagi. Kita bisa pencet wait, terus kita keep selectionnya. Sekarang kalau kita lihat di atas nih, kita cuma ngelihat dari yang tadinya hampir 2000 jadi cuma 430. Angkanya di sini juga berubah. Dan di sini ada filter, kita cuma ngelihat kasus yang melewati step call customer. Nah, di sini udah ada beberapa KPI yang mungkin mereka mau tunjukkan. Berapa throughput time-nya dalam average, yaitu dari mulai ke selesai. Ini 46 menit, dan pembagiannya dalam menit tuh berapa banyak yang menitnya 59 sampai 6 ada 64, dan seterusnya. Ini dengan gampang kita bisa tambahin dan kurangin filternya dengan cuma pencet X. Kita balik lagi. Ini kan juga time-nya juga berubah dan pembagiannya juga berubah. Itu cuman cara singkatnya. Kalau misalkan mau dari awal udah tahu nih mau cari tahu si call customer ya bisa juga kita pencet di sini add new selection. Aku mau lihat aktivitas spesifik, case flows through apa? Misalkan calling customer, confirm selection dan sekarang ini filter yang sama. Itu cuma dua cara untuk menggunakan filter aktivitas. Kalau ngapusnya sama aja tinggal di X aja. Nah, dari sini, ini kan yang kita mau analisa pertama prosesnya. Tapi informasi-informasi yang ditambahkan dari, kan pasti kok sebuah database company nggak cuman step-stepnya kan. Pasti ada informasi-informasi lainnya, customernya apa, dan segala macam. Kita bisa lihat udah dibikinin di overview. Misalkan di sini ada jenis pizzanya, pesennya apa, misalkan salami, paprika, margarita. Oke, aku mau lihat yang veggie. Di filter di veggie doang. Sekarang kita cuma ngeliatin 93 order hari-hari Senin, hari Selasa, berapa ordernya masing-masing, dan di sini juga ada prosesnya. Ini aku run through pelan-pelan sedikit. Nah, terus ada juga mungkin mereka ngeliat dari faktor cost yang keluar. Uang yang keluar kemana aja nih? Dibuat di customer di lokasi-lokasi mana? Jenis customer apa? Ada kayak yang student, ada yang senior, ada yang adult gitu. Dan dari sini semua banyak asalnya misalkan mau lihat lokasi. Ternyata yang prosesnya bermasalah cuma mau lihat analisa di distrik 2 gitu. Ya kita bisa keep selection. Sekarang kita cuma ngelihat order-order di distrik 2. Di distrik 2 cost-nya besarnya di mana dan seterusnya. Ini ada banyak yang bisa dilihat udah dibikinin mau dari aspek customer satisfaction, dari aspek cost, dari aspek lainnya. Mungkin satu yang mau aku kasih lihat, di conformance. Jadi review lagi, conformance adalah seberapa baik realita prosesnya terjadi dibandingkan yang kita mau. Misalkan kita udah bikin proses modelnya mau stepnya sekian-sekian, kalau tidak mengikuti itu, mereka nggak conforming. Ini kan sekarang aku nggak ada filter nih, jadi kalau ada filter angka ini juga ngikut ya. Jadi dari seluruh datasetnya, dari 100% datasetnya, cuman 38% cases yang ada, jadi order-ordernya, mengikuti conformance yang kita mau. Jadi kalau kita mungkin mau lihat apa sih yang kita mau itu ada di view process model. Ini udah dibikinin oleh yang bikin dashboardnya. Jadi mungkin kalian agak familiar sama modul-modul ini yang BPMN modelnya. Nah di sini yang boleh mana aja, yang idealnya mereka antara apa. Jadi kalau nggak mengikuti ini yang udah mereka gambarkan, berarti dianggap tidak conforming. Nah dari sini juga dilihat performance history-nya, conformance-nya seberapa. Mungkin waktu itu 40%, terus tiba-tiba, no ini di bulan segini, tiba-tiba turun ke 16, apa yang terjadi? Mungkin bisa dianalisa specifically di bulan itu, apa yang terjadi. Jadi ini tergantung balik lagi gimana aspek analisanya, apa yang mau dicari tahu. Kalau kita turun, kita bisa lihat nih kan ngomongin throughput time-nya, yaitu mulai sampai akhir berapa lama.
Sebenarnya itu cuma butuh 28,6 menit, tapi karena ada beberapa violation atau aktivitas yang tidak sesuai dengan proses model yang udah kita gambarkan, waktunya jadi 48,7 menit. Dalam kata lain, gara-gara ada beberapa violation yang terjadi di proses, waktunya bisa bertambah 20,1 menit. Ini conformance checking ini salah satu tool yang sangat powerful ya untuk proses mining atau proses analytics. Karena kita bisa lihat dengan cepat apa yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Baru kita bisa balik ke proses modelnya, kita bisa balik ke mungkin analisa lainnya. Dan dengan bikin ini, kalau kalian misalkan punya data, nanti kalian bikin proses model seperti tadi, otomatis bisa launch analisisnya, di mana dia bikinin conformance history dan violation analisisnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ada beberapa violation yang udah di detect oleh sistemnya dengan proses model yang ada di gambar tadi. Dan ini diurutkan dengan seberapa sering. Salah satu violation yang pertama, juga yang kita lihat tadi kan di varian nomor berapa tuh? 4 tadi. Call customer itu aktivitas yang undesired. Dengan adanya call customer ini, per kasus rata-rata steps-nya nambah 3,4 dan waktunya bertambah 17 menit. Violation kedua yang paling sering, baking pizza ready dilanjutkan dengan start preparing pizza. Ya ini bener kalau kita mikirnya logika aja, start preparing pizza kan harusnya di awal. Habis prepare pizza baru kita panggang gitu. Kenapa kok panggang udah selesai terus ngulang prepare pizzanya lagi? Mungkinkah harusnya ekstra keju terus dia lupa tambahin kejunya jadi di prepare ulang setelah udah jadi. Contohnya. Atau ini departure pizza followed by plan the route. Jadi udah si apa sih mas kurirnya udah berangkat tapi rutenya belum di plan. Jadi nambah waktu 20 menit dan stepnya 3,2 mungkin jadi bolak-balik. Nah, ini menurut aku sih cara step awal ya di mana kita ngelihat oke nih mungkin analisa yang kita mau lihat nih aktivitas call customer ini nih. Kalau kita ilangin step call customer ini udah ngilangin 430 kasus yang violate gitu. Kalau kita pencet, kita juga bisa lihat historinya. Si melakukan call customer ini tiba-tiba tinggi di Maret 2018. Mungkin alasannya bisa banyak kan dicari dari sini. Kalau ngelihat mikir aja nih kualitatif aja. Oh mungkin pas kebetulan Maret 2018 baru ada pekerja baru yang ngurus customer service gitu. Mungkin dia suka lupa pesenannya jadi pesen ulang. Misalkan seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu. Sebagai analisa cuman dari data, itu sesuatu informasi yang belum didapatkan. Sekarang kita analisa spesifik di violation call customer. Nah, dari call customer ini kita tahu kalau nggak ada call customer, aktivitas call customer biasanya rata-rata step proses dari awal sampai akhir 6,6 aktivitas, tapi jadi 10 gitu. Waktunya dari nggak nyampe 29 menit jadi 46 menit. Apa ya? Kira-kira violation ini, yaitu call customer, apa sih root cause-nya? Apa alasan yang biasanya menjadikan ada aktivitas call customer ini? Jadi kita bisa perform root cause analysis. Nah, terus kita lihat ada dari sistemnya dibilang nih, ada yang kemungkinan alasan dari violation ini. Kalau misalkan aku sebagai analis yang cuman denger nih, aduh customer nggak satisfied. Aku mau ubah customer satisfaction dengan melihat apa yang bisa aku improve cepat. Mungkin aku mikir, ah ini ada call customer, menurut ini violation, nggak suka. Aku mau cari tahu apa yang terjadi. Mungkin aku bisa lihat di distribution channel. Nih, lumayan nih 109 violation di deliver new holding. Atau mungkin aku bisa lihat lagi di yang menurut aku masuk akal misalkan customer location ini atau customer type-nya gitu. Mungkin aku pikir, ah kayaknya ini masalahnya di channel distributionnya. Oh ini mungkin yang menurut aku masalah nih, kayaknya masalahnya call customer ini paling besar terjadi di deliver new holding. Ya aku bisa lihat ini. Sekarang kita udah filter dengan undesired activity-nya si call customer dan dengan cost-nya itu karena si distribution channel ini. Jadi mungkin bisa lagi dimulai ngeliat di proses modelnya tapi dengan alasan dengan filter spesifik di
distribusin channel yang ini, mungkin masalahnya datang dari situ, gitu. Jadi itu kalau aku X lagi hilang filternya. Jadi itu salah satu cara gimana aku kalau mau menganalisa apa yang mungkin menjadi bottleneck dari prosesnya. Tapi bisa juga dibalik. Mungkin aku hanya mau menganalisa em, orang lokasi distrik satu gitu. Aku bisa filter dulu, baru aku ke conformance, dan aku ngeliat conformance-nya di distrik ini di mana, violation yang paling sering di sini apa, dan seterusnya. Nah, itu sangat apa ya? Sangat permukaan dasarnya dari softwarenya. Tapi mungkin aku kasih waktu untuk semuanya bisa explore dulu sedikit-sedikit. Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa bahas dulu. Setelah mungkin 5 menit kita bisa lihat sedikit quiz lah ya. Mungkin istilahnya pertanyaan-pertanyaan simpel yang mengarah analisa dengan menggunakan ini. Sebelumnya kalau ada yang mau bertanya silahkan. Apakah sudah dibuka semuanya yang pizzeria Mama Nianya, Pak Ibu? Oke, so far sudah bisa memasuki ya. Eh, baik, kalau begitu mungkin bisa diberikan semacam pertanyaan supaya bisa lebih terarah mau mengeksplor apa. Silakan, Keisha. Bentar, aku buka dulu. Jadi ini kita mainnya di Zoom aja. Maksudnya kalau ada jawabannya bisa langsung di chat aja. Tapi ini sangat basic awal. Nanti kalau misalkan habis dari sesi ini Oh, kalian mencari tahu lebih dalam, again aksesnya free dan nggak ada limit waktu atau setelah hari ini juga masih bisa dibuka. Jadi untuk sekarang kita question-question simple yang mengarahkan analisanya mungkin ya. sebentar. Maaf, Keisha. Ada yang tanya? Pak Mhm. Anang, silakan, Pak. Terima kasih Prof. Dan Silakan. Mbak Keisha. Mohon maaf kameranya saya usahakan hidup tapi sepertinya desain grafis komputer saya perlu di restart sehingga tidak mau hidup Ya, kamera di tempat saya silakan. ini Apa? Ya apa? sehingga agak tidak bisa menampilkan muka. Jadi saya coba mengeksplor terkait masalah Celonis ini. Tadi saya coba lihat-lihat. Kemudian saya cek di sini ada yang automation. Nah, Mm-mm. tadi kayaknya belum dijelaskan itu automation itu fungsinya untuk apa ya, Mbak Aku Kesha ya? balik. Nah, tadi aku nggak buka yang animation. Jadi ini lebih ke banyak ini sih, apa ya? Kayak kan informasi-informasinya mungkin analis-analis yang berbeda mau ngelihat aspek-aspek yang lain. Automation ini melihat apakah em, aktivitas tertentu ini dilakukan secara otomatis atau secara manual. Kalau ini Hmm. bisa dilihat, yang merah nih berarti misalkan manual, yang kuning dilakukan otomatis atau by system. Kenapa tadi aku nggak buka? Karena menurut aku kalau masalah pizza delivery proses rata-rata ini karena sistemnya banyak kan manual, jadi mungkin analisanya dari sini kurang menarik. Tapi kalau kita bisa lihat, nih semuanya kan dilakukan manual. Panggang pizzanya masih manual, planningnya masih manual. Cuman yang otomatis nih mungkin paymentnya dilakukan mungkin GoPay gitu. Itu Nah, disetting dari awal atau itu Celonis? dari awal. Biasanya Oh, di dari awal. awalnya, misalkan ada apa sih ada event lognya, di event lognya ada aktivitas, terus automation satu apa nol gitu. Mungkin kalau satu berarti ini dilakukan otomatis. Jadi ada Tapi balik penandanya lagi, ya. Oke. balik lagi kan nggak selalu. Misalkan paymentnya ada yang otomatis, ada yang kadang dilakukan manual, tergantung customernya, tergantung kurirnya dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat dari hampir 2000 kasus ini, 24% dilakukan otomatis, bukan manual gitu. Dan automation overtime-nya berubah-ubah seperti ini. Dari aktivitas pizza receive nih automation 70%, departure pizza 29%, dan seterusnya. Ya, sebenarnya ini sama aja, cuman analisa yang berbeda. Ini ngelihat dari faktor customer satisfaction, ini ngelihat dari faktor apa sih cost-nya, ini ngelihat dari faktor aktivitasnya automated apa tidak. Nah, mungkin ini lebih menarik kalau kita ngebahas data dari
factory apa pabrik. Kalau pabrik nih, yang mana aja sih? Mungkin pabrik coklat gitu. Coklatnya dibentuk otomatis, tapi sekali-sekali error dibentuk manual misalkan. Mungkin itu juga jadi ngefek ke prosesnya kan. Mau baik dari waktu, baik dari siapa yang involved di prosesnya dan seterusnya. Jadi automation ini salah satu yang juga sering dilihat gitu di dataset cost company. Semoga cukup menjawab. Ya, terima kasih Mbak Keisha atas jawabannya. Cukup menarik dan sangat menjawab sekali. Nanti kita bahas nanti habis dari kita exercise ini, aku ada slide lagi kita bahas sedikit apa sih yang dilakukan yang lebih. Ini kayaknya dasar ya gitu, biar semuanya juga pasti pernah kan pesen pizza atau apa online gitu. Jadi lebih kebayang gitu. Tapi nanti kita lihat lagi. Oke. Jadi kembali ke dataset Pizzeria Mamma Mia tadi. Ini harusnya pertanyaan-pertanyaan simple yang udah di-prepare. Jadi mungkin kita bisa mulai dari nomor satu. Jawab bareng-bareng aja, jawab di chat aja. Untuk mengarah lah ini urut dari basic ke makin sedikit lebih analitis. Jadi ada berapa proses varian? Ada beberapa orang dulu yang jawab, baru kita lihat jawabannya. Terus nanti kalau pada salah kita bisa lihat bareng-bareng juga. Oke, ada 6 jawaban B. Eh, mohon Banyak. maaf, ini yang raise hand mau ada pertanyaan atau mau menjawab? Bertanya Bu kalau boleh Bu. Mau bertanya, Bu. Boleh, boleh. Yang bertanya Oh, siapa? Angga? iya. Di stop dulu ininya kuisnya. Banyak yang tanya Ya. ternyata. Silakan. Izin Prof. Mahendra. Silakan. Dari atas Pak Angga, Bu Sakina, Pak Gilang, Pak Deki. Silakan. Ya. Mau nanya yang basic pertama mungkin Bu Kesia kan. Jadi kita sudah dicontohkan data yang sudah tersaji, yang sudah disiapkan gitu ya. Misalnya seperti yang saya ingin coba main-main dengan data kecil meskipun nggak besar, saya punya data log gitu ya. Itu Mm-mm. mulainya dari mana ya Bu? Jadi Dengan cara saya, uploadnya. iya betul, Boleh nanti aku tunjukin pas terakhir kali ya. siap, siap. Jadi Terima aku kasih. aku note itu. Oke, tadi yang kedua siapa ya? Eh, Saya sih, Bu. Pak Sorry. Gilang, iya. Silahkan. Kenapa? Ya. Oke, Prof, mungkin saya dulu tadi kayaknya habis jawab terus slower gitu. Silakan, silakan. Siapa Oke. aja lah. Saya juga lupa ini siapa urutannya. Silakan. Ini, terima kasih. Maaf, kayaknya Beberapa. nggak. Aku nggak kedengeran. By the way, aku break dulu kuisnya biar kita tanya jawab dulu baru lanjut. Oke. Mau konfirmasi aja berarti Celonis ini konsepnya itu kayak Power BI gitu ya. Jadi visualisasi data, terus dari database, terus di-convert ke situ, ke Celonisnya, terus divisualisasikan kayak gitu kan. Jadi kita bisa filter-filter apa yang kita mau. Seperti Yes. itu. Nah, mungkin Kalau udah tambah. banyak belajar Power BI, itu sebenarnya lumayan mirip karena sama-sama konsepnya ada dashboardingnya. Tapi bedanya adalah dashboard sistemnya sama konsepnya, tapi lebih untuk proses mining biasanya digunakan atau orang yang menggunakan Celonis biasa lebih memfokuskan ke improvement process atau jadi ngelihat lebih fokusnya di proses modelnya. Tapi semua dashboardnya ini mengkomplement kali ya. Jadi apa yang kita mau analisa dari prosesnya itu kan bisa kita filter dengan dashboardingnya. Jadi campuran dari keduanya gitu. Tapi dengan pembedaannya adalah dia fokus di proses. Ada ini nggak? Maksudnya kayak ya simple tutorial dari datasetnya untuk ke dashboardnya seperti apa gitu. Boleh nanti sama ya di akhir. Thank you, thank you. Yang berikutnya, ya silahkan. Pak, siapa tadi? Pak Putra mungkin ya? Pak Gilang dulu, Bu. Mas Gilang dulu gitu. Suaranya, kayaknya suara nggak kedengeran Mas Gilang tapi. Pak Gilang, suaranya nggak masuk. Mungkin kalau nggak bisa Oh, saya boleh mungkin ditulis dulu ya. chat. Mungkin kalau dari pertanyaan dari saya, mungkin Hmm? Bu Keisha. Jadi, eh,
Saya cuma penasaran aja sih ini capturing datanya seperti apa. Karena kalau misalkan untuk startup, oke itu mungkin bisa ya kan datanya tersedia itu kayak proses-prosesnya kayak misalkan ready press, ready create, kita bisa capture data itu. Sedangkan kalau di manufacturing nampaknya kayaknya susah. Kayak misalkan ada order yang di capture di SAP kan biasanya cuma ada order, pembuatan ordernya kapan, sama pengisian ordernya kapan selesai dikirim. Processing di dalamnya itu biasanya kayak misalkan start baking pizza, start preparing pizza itu biasanya nggak ke capture. Itu Mm-mm. karena dia prosesnya masih manual kayak gitu kan ya banyaknya ya. Ibaratnya memang sebenarnya capture tapi biasanya ada lagging data di pooling dulu di akhir sih dan segala macam. Jadi akhirnya data itu tidak reliable untuk dijadikan proses bisnis kayak gitu. Mm. Nah, kalau misalkan kayak gitu, gimana kita, terutama yang di manufacturing ya, itu karena data itu nggak tersedia. Itu gimana kita bisa pakai itu? Oke, ini aku ngomongin kan lebih ke untuk pembelajaran ya, jadi bukan sebagai promosi company gini. Menurut aku kalau misalkan seperti itu, emang bisa sebenarnya dimasukin, cuman dari mulai dan selesai, tapi nggak ada datanya. Jadi balik lagi, proses mining ini teknologi yang sangat basisnya sangat rely dengan apa sih sangat ketergantungan dengan keadaannya data. Jadi kalau nggak ada data yang bisa dianalisa, hasilnya nggak ada gitu. Misalkan kapan mulai proses mungkin manufacturing sebuah barang yang komponennya ada 5 gitu A B C D E. Kalau masing-masing komponen yang nggak tahu kapan dibikinnya, kapan selesainya, kapan digabunginnya, jadi insight yang diberikan juga nggak ada. Jadi dari situ kalau mau menggunakan proses mining atau proses manajemen lainnya, balik lagi dari ketersediaan data dan monitoring datanya. Jadi samalah digital footprintnya harus ada gitu sih. Menambahkan, biasanya sekarang Pak, kalau memang itu sangat important, kan sekarang sudah banyak yang menerapkan IoT ya, sensors gitu. Jadi akhirnya digabung dengan itu gitu. Cuman memang sensor ini juga mungkin data sensor membutuhkan pre-processing yang jauh lebih rumit daripada database karena bisa jadi kadang terlalu sensitif, hal yang sebetulnya tidak harusnya tercatat jadi tercatat. In any case, eh, sangat tergantung pada data. Cuman Pak, daripada tidak melakukan analisis sama sekali, eh, tetap saja walaupun Bapak hanya mencatat beberapa bagian, mungkin itu sudah cukup. Misalnya di eh, start productionnya kapan, end productionnya kapan gitu ya. Tapi dibandingkan dengan overall end-to-end processesnya, mungkin dia tidak terlalu lama ternyata relatif terhadap yang lain begitu. Sehingga proses mining ini seperti data driven untuk kita melihat, oh potensinya di mana yang saya harus improve gitu ya. Baru dari sana nanti terpaksa dikombine dengan data analisis kualitatif, mungkin mencari root cause-nya atau akhirnya harus menggunakan report manual gitu ya Pak ya. Saya rasa sih begitu. Terima kasih Bu. Mungkin Bu Mahendra sama Keisha. Terima kasih. Ya, silakan. Pak Gilang sudah bisa, Pak? Halo, ada Oh, oke. suaranya sekarang? Ya, 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 sudah sekarang, Pak. izin bertanya buat Mbak Kaisa. Sebenarnya untuk menangani case ini, kalau misalkan ada case yang mengalami keterlambatan dalam masalah selama proses pengiriman, itu sebenarnya bisa kelihatan nggak ya analisisnya seperti apa? Sama yang kedua, apa saja sih sebenarnya metricsnya buat melihat key performance indicator yang digunakan dalam case ini untuk mengevaluasi efisiensi proses bisnisnya? Itu sih Mbak tanya. Yang pertama tadi pertanyaannya kalau telat karena apa gitu ya maksudnya? Iya, betul. Dalam Ya, proses pengiriman terutama. oke. Nah, itu biasanya lewat si root cause itu kita bisa lihat kan apa yang nambahin tadi throughput time-nya. Misalkan tadi contoh di pizza ini call customer atau setelah udah dipanggang pizzanya harus prepare ulang. Itu contoh-contoh violation yang ada identifikasi sama sistemnya. Kalau ini nih yang bikin throughput time-nya bertambah. Kalau masalah indikator atau matriks apa aja yang dilihat, itu balik lagi ke bisnis sistemnya, bisnis operationnya. Apa yang menurut mereka, ada yang mungkin masalahnya waktu, ada yang masalah mungkin untuk pengiriman. Kadang kan pemesanan 1.000 gitu, kadang kekirimnya cuma 980 gitu. Mungkin ada yang lebih masalah di order value-nya persis dan seterusnya.
contohnya di yang pizzeria proses yang kita lihat ini, yang dia lihat adalah waktu dan customer satisfaction. Jadi itu kan sesuatu yang sudah di decide dulu oleh company-nya apa yang menurut mereka penting. Contoh gampangnya misalkan yang kita sebagai customer lihat gitu. PHD ya yang janjiin 30 menit kalau nggak salah. Kalau di atas 30 menit dibalikin duitnya. Berarti mungkin kalau mereka melakukan proses ini yang mereka pentingin adalah waktu gitu. Karena kalau di atas 30 menit itu langsung nge-impact mereka financially gitu. Monetarinya langsung impact. Contohnya seperti itu. Itu kan sesuatu yang udah di-decide oleh sistem company-nya sendiri gitu. Baik, Mbak Desa, terima kasih. Berikutnya, ya silakan. Ya, Gaisa. Izin Mbak Gaisa. Hmm? Ya, eh, untuk template-nya Seldinas ini apakah bisa di custom ya, Mbak? Karena banyak kan pasti ada akan perbedaannya. Misalkan contohnya bisa sama manufacturing ya atau permintaan dari owner maupun dari atasan. Terima kasih, Mbak. Bisa, jadi mungkin nanti sekalian di akhir aku kasih lihat. Ini em, untuk dashboardnya yang sekarang nih ada automation, ada cost, ada apa. Itu semua dibikin sesuai target prosesnya gitu. Jadi kalau masalah custom nih, kalau kita bikin baru itu nanti dari empty bener-bener ya udah kayak kertas kosong aja mau dimasukin komponen apa, komponennya mau dimensi-dimensinya apa, KPI yang dilihat apa itu tergantung yang membangun. Jadi ini hanya contoh dan sesuatu yang standar dan sering gitu supaya kita juga nggak ada waktu untuk build semua dari awal gitu untuk hari ini. Makanya kita pakai yang udah terjadi. Tapi itu bukan template, itu cuman sesuatu yang dibikinin untuk kelas gitu. Tapi sebenarnya bebas untuk dimodify sendiri. Pertanyaan berikutnya. Izin. Izin Mbak Gisa, apa suara saya masuk? Ya, izin bertanya terkait dengan data ya. Nah, ini tadi kan dijelaskan juga Celonis ini aplikasinya salah satunya menampilkan data yang kita upload atau event log yang kita upload. Nah, sebenarnya saya bertanya-tanya sih, misalnya kita yang data yang kayak ditampilkan tadi itu pengambilan datanya seperti apa ya? Kayak seperti yang manual-manual tadi, proses manual misalnya kayak baking, terus persiapan repairing itu di real case itu pengambilan datanya seperti apa? Terus misalnya pengambilan datanya ya itu pakai sistem ya, misalnya yang kayak setelah ini apa orangnya memencet apa atau mengisi apa atau checkpoint apa gitu ya. Kalau misalnya datanya itu banyak yang terjadi skip step, jadi kayak eh, ya belum belum melewati checkpoint ini ya sudah di checkpoint di akhir. Nah, apakah si Celonis nanti bisa menganalisa skip step seperti itu, ataukah ini menjadi apa eh, bahan analisis orang yang akan menganalisa datanya nanti? Seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah aplikasi Celonis ini ditanamkan algoritma machine learning, deep learning atau semacamnya seperti itu. Oke, Mungkin itu. Terima kasih. masih pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, tadi pertanyaan tentang skip step ya. Itu balik lagi, jadi masalah paling besar atau challenge ya, bukan masalah ya. Lebih ke challenge paling besar dari mengimplementasi proses mining, apalagi untuk pertama kalinya adalah kembali lagi ke kualitas data. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan kalian mau mempelajari lebih dalam nih. Ini kan cuman basic ya, tapi kebetulan kayaknya seneng sih ngeliatnya kayak interestnya lebih dalam gitu ya di daerah sini. Jadi mungkin habis ini kita bahas juga yang data upload dulu deh sebelum quiz untuk masalah waktu biar lebih menarik mungkin. Em, Masalah besarnya tuh salah satunya adalah quality data. Dan itu balik lagi ke banyak hal dari kualitas data. Hal kecil misalkan masukin data waktunya eh 15/10/2024 itu 15 Oktober ya udah tapi kadang ada orang kebalik gitu nulisnya 10/15 kan kalau style Amrik gitu 10/15 nggak kedeteksi ini nggak ada bulan menurut mereka menurut sistemnya misalkan nggak ada nih bulan 15 gitu atau bahkan 3 Oktober gitu dimasukinnya 10/03 taunya di sistemnya kanggapnya 10 Maret dan itu kayaknya kalau aku pertama baca gitu ya kayak kok bisa gitu kayak
Kayak halnya something yang sangat simple tapi juga kalau ngomong kasarnya kayak aduh kok bodoh banget gitu bisa kebalik tanggal seperti itu. Tapi ya kenyataannya itu masalah besar dan ada tim biasanya data quality check yang emang ngelewatin begituan dan aku sendiri pernah dapat data, aku masukin error, pas aku lihat kebalik di 2 angka gitu. Untungnya misalkan kebaliknya ya kayak tadi 10 15 jadi nggak ada bulan 15 langsung error. Tapi kalau ternyata 03 gitu kan contohnya. Dan itu juga balik lagi data quality ke skip steps itu. Kalau misalkan nggak ke track, tapi sebenarnya terjadi, itu sesuatu yang harus dibetulin dari datanya sendiri dan akan mengimpact kebenaran dan transparansi dari hasil prosesnya sih. Jadi balik lagi dari trackingnya harus ada sistem misalkan ya tadi IoT atau dari employee-nya sendiri yang mungkin kalau masih agak manual, misalkan kita beli pesen gitu pizza gitu. Habis pesen, mereka harus langsung masukin di ini. Nih chef, ada pesanan meat lovers 3 gitu. Kalau misalkan mereka nggak masukin seperti itu, mereka udah ngomong langsung ke chefnya, baru masukin, chefnya udah mulai masak, baru masukin datanya, ya jadi kebalik urutannya, jadi kenyataannya nggak sesuai dengan yang di track. Jadi balik lagi ke itu. Semoga menjawab. Tapi kalau pertanyaan kedua yang machine learning itu ada, sebenarnya aku juga udah ada siapin slides nanti lebih mungkin lebih kesingkatnya ya. Nanti aku kasih juga nanti kalau mau mencari tahu lebih dalam lihatnya di mana. Mungkin kebetulan Menambahkan pakai. sedikit Pak Deki, kembali lagi Pak, kalau yang apa namanya tidak semuanya itu dijalankan dengan sistem. Tadi misalnya baking gitu ya, chefnya mungkin akan habis waktu kalau setiap dia selesai baking terus dia harus ngentrikan datanya gitu ya. Cuman ini memang eh, dibuat untuk mewakili itu. Misalkan saja, biasanya ini kan kalau di manufaktur itu dikaitkan dengan performance ya. Pay. Misalnya, saya pernah masuk ke perusahaan membuat sepatu. Tidak terbayang ya, perusahaan yang membuat sepatu, tenaga kerjanya, karyawan yang tukang jahitnya, ibu-ibu semuanya gitu, dia dipaksa untuk memasukkan setiap kali dia selesai mengerjakan batch-nya dia yang menjahit misalnya, itu dia harus masukkan dan ada tempatnya di situ dan sistemnya itu enterprise system karena itu dikaitkan dengan paymentnya dia, targetnya dia sehari itu harus mengerjakan berapa ke situ, akhirnya terpaksa harus memasukkan gitu ya, sangat berat buat dia. Cuman kalau perusahaannya tidak menerapkan memang nggak akan ada yang mau. Buat apa sih saya masukkan itu, nggak ada gunanya buat saya juga kok gitu ya. Nah ada seperti itu. Nah cuman memang eh, tadi sudah dikatakan Keisha, itu data quality issues. Tidak hanya terkait dengan proses mining, hampir semua hal yang kita kerjakan dengan menggunakan data, pastilah ada data yang tidak ini ya. Cuman mungkin menariknya ini kayaknya kok canggih banget ya. Orang selesai baking terus ada timestampnya gitu. Ya, kalau ini kan dibuat gitu ya Pak ya. Cuman saya tahu persis tempatnya Keisha study itu, Teknik University of München itu sangat keras. Stefani ya namanya ya, salah satu profesornya. Itu tuh memang dia membuat factory-nya itu semuanya automated, fully automated, yang akhirnya data itu tersimpan. Jadi mesinnya gerak sedikit, simpan. Habis itu mesin yang melakukan apa, kesimpan. Kan ini kalau yang fully automation. Kalau yang tidak, maka tetap black box. Start, mungkin production, end-nya kapan gitu ya. Nggak. Kalau di tracking, mungkin isunya adalah apakah manusia yang di tracking itu merasa nyaman kan jadi kayak kerja kayak robot gitu ya. Jadi dan itu kejadian di Eropa kan sangat ketat untuk masalah employee well-being. Saya pernah cerita ya, ada kasus yang memang benar-benar akhirnya dia orangnya sudah tua, dia ditarget, terus dia di surveillance gitu, dan dia selalu dianggap tidak memenuhi targetnya. Dia bilang dengan di track itu dia malah tambahan redek ya, dipaksa untuk selalu kerja dengan itu. Sehingga gimana caranya mencapai titik tengah untuk kita dapat data tapi juga tidak mengganggu pekerjaan employee gitu. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan menjawab. Memang challenging untuk manufaktur karena memang mostly manual work ya, yang dia tidak tersimpan. Baik. Ah, apakah Oke. sudah semuanya? Sudah kayaknya. Dan kuisnya Tapi sudah banyak yang menjawab juga sih. Nggak tahu mungkin jawabannya. kalau
ngelihat waktu nih, aku lagi mikir-mikir kan kita ada 20 menitan lagi. Jadi Mm-mm, mungkin abis ini aku kirim slide saya yang ada kuisnya. Terus aku kirim mm-mm, ke Mbak Hendra untuk di-share kali ya. Jadi semuanya juga bisa ngeliat. Jadi kita lanjut mm-mm. ke demo, mungkin upload data sama bahas apa what's next gitu kali ya. Nanti Ya, slide-nya kamu bisa pakai kayaknya sendiri. banyak yang pengen tahu Ya, tentang kayaknya ini. dari interestnya kita ubah dikit plan-nya. Oke. Tapi sebelum aku lanjut, jadi sekarang aku mau kasih lihat dulu, simple mungkin cepet aja ya, jadi nggak harus diikutin karena mungkin akan lebih lambat. Tapi mungkin overview, gimana sih kalau misalkan ngupload data dan gimana cara bikinnya dan segala macam. Nanti kalau misalkan habis itu kalian mau lebih pelan-pelan, lebih sambil ngikutin, mau sambil kalian juga bisa ini aku kasih link di chatnya sekarang. Jadi kalau tertarik bisa di save. Itu kalian harus bikin account tapi gratis, sama kayak tadi. Itu akademinya Celonis, di mana ada itu spesifik ada training proses mining fundamentals for students. Itu ngejelasin juga gimana cara upload data dan seterusnya. Kalau tertarik untuk lanjut. Jadi sekarang aku kasih lihat dulu bentar. Hmm. Ini bahasanya Dutch and Espanyol. Ah, Bisa nggak ada Inggrisnya. Inggrisnya ya? Harusnya ada Inggris, ntar aku cek deh. Tapi harusnya ada Inggris kok. Nanti Salah. Oke. Tapi untuk mungkin yang karena tadi udah nomor satu kan, rata-rata pada jawab B 1998. Iya, loading dia. Tapi jawabannya adalah C, yaitu 118. Karena pertanyaan tadi adalah ada berapa varian. 1998 adalah ada berapa order. Tapi kadang beberapa order ini melewati varian yang sama. Contohnya yang pertama aja 377 order mengikuti varian yang persis sama. Jadi jawabannya adalah 118 yang bisa dilihat di sini, kanan bawah. Tapi ya nanti PDF-nya aku share, jadi kalian bisa lihat dan ngelewatin um, lanjutannya. Jadi untuk data upload, kita bisa melakukannya dari sini di data integration. Nah, ini udah ada banyak. Kalau kalian harusnya ini kosong, jadi bisa bikin data pool baru. Kita bisa start with proses connector ini kalau kalian ada connect ke sistem SAP dan yang lain-lainnya. lain. Bisa dari proses konektor. Tapi kalau dari academic license ini yang gratis ini nggak ada. Jadi nggak bisa kalau lewat sini. Jadi untuk sekarang kita bisanya create from scratch. Misalkan kita main aja. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian connect ke data source-nya akan kelihatan di sini, logo SAP, logo Oracle, logo ERP sistem lainnya, yaitu kalian connect ke sini dan langsung ke connect dan nanti bisa juga dibikin schedule di data processing-nya. Apakah tiap hari di refresh, apakah tiap jam, apakah tiap 7 hari, tergantung kebutuhan. Karena sekarang kita akan upload flat file, kita connect to data source, kita upload files. Ini aku upload yang aku udah ada aja. Jadi misalkan di pizza ini aku punya 3 info, 3 file. Aku upload. Ini of course cuman contoh simple. Biasanya company pasti datanya jauh lebih banyak dari 3 file ini. Ini contoh. Mhm. Internetku lagi agak jelek. Error. Nah, oke. Oke, udah bisa. Nah, dari ini semua kita bisa configure data supaya kita ngecek datanya bener nggak. Misalkan kadang dia nggak detect headernya dan seterusnya. Bisa ngelihat tipe-tipe datanya sesuai nggak seperti yang kita mau. Kita save, baru kita import. Tapi ini datanya aku udah quality check, jadi anggap aja kita melakukan satu-satu biasanya. Kita import lah semuanya.
Nah, kalau udah selesai diimport, dia statusnya udah cek. Satu lagi belum. Oke, kalau tiga-tiganya udah, berarti ini datanya semua udah ke-upload. Di tengah ini, itu kan kita masukin di input tadi. Atau kalau misalkan konektor ntar connect di sini. Data processing ini tadi yang buat kita kalau mau nge-refresh atau kalau dengan bisa dengan SQL juga di coding misalkan data transformation dan lain-lainnya. Tapi again ini cuma flat file jadi kita nggak akan ngelewatin si data processing. Nah, berikutnya kita mau bikin data modelnya. Kita pencet sini, kita add data model. Namanya ya, yang penting tahu aja. Gimana dari tiga tabel ini ke connect ke satu sama lain. Aku mau pakai tiga-tiganya. Jadi aku select all. Nah, ditanya yang mana yang activity table. Di sini kan udah ada tiga, dan aku udah tahu yang mana yang activity table, yaitu si pizzeria event ini. Kita udah kalau udah lihat, udah tahu datanya gitu kan. Nah, isinya tuh kayak gini. Ada case key, sorting, activity, dan automation. Yang tadi A berarti automate misalkan. Nah, sekarang dia cuma nanya, yang mana sih kolom yang case ID? Yaitu ini. Yang mana yang menjelaskan aktivitasnya? Yang ini. Yang mana yang timestamp? Apakah kalau ada sorting kalau ada. Kalau enggak nggak apa-apa bisa di skip. Dengan aku udah ngasih tahu ke sistemnya, ini nih activity name yang ini, waktu tuh yang ini. Selesai. Sekarang aku punya um, tiga data ini. Mungkin bisa dilihat di sini masing-masing filenya. Sebelumnya mungkin harusnya dilihat dulu yang mana gitu. Nah, aku mau bukain dulu deh, bentar. Mungkin biar ada kita buka satu-satu apa isinya. Nah, jadi ini file masing-masingnya yang kita di tiga itu supaya ada gambaran. Pertama si pizza event kan kita udah tahu isinya case key, sorting, event time, activity sama automation. Itu satu. Terus ada ini customer info. Jadi customer ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing customer mereka lokasinya di mana, jenis customernya yang mana. Terus terakhir yang pizza case. Oke, ini masing-masing case key kan tadi stepnya banyak. Tapi case key ini tuh ngikut ke customer yang pesen case key ini tuh customer ID 175. Mereka pesen pizza apa, ukuran berapa, dan seterusnya. Jadi at least kita udah tahu isi datanya seperti ini. Nah, sekarang kalau balik ke sini, kita udah tahu dong, yang tadi kalau kita ingat pizza case ini nyambung sama pizza event. Nah, pizza event ini kan ada case key-nya masing-masing banyak nih, berkali-kali. Tapi masing-masing case key ini dijelaskan di pizza case itu customer mana yang pesan jenisnya apa. Jadi kita bisa bilang apapun yang disebut di case key yang di sini itu sama dengan yang case key di sini. Jadi mereka nyambung. Sementara si customer info ini ada ngejelasin customer ID masing-masing yang disebut di pizzeria case. Ini kan ada customer ID, ini juga ada customer ID. Customer ID di sini masing-masing cuma muncul satu kali di customer info. Karena itu satu jenis customer. Jadi customer ID 357 misalkan itu aku. Aku lokasinya di sini, jenis customer ini. Sementara di pizza case ini ya bisa aja. Kalau aku pesen di pizzeria ini 10 kali ya aku muncul 10 kali. Nah dengan di save seperti itu mereka udah nunjukin. Mana dia? Pizza event, pizza case kok. Bentar, tadi hilang. Jadi ini ke sini nyambung dengan customer ID, ini ke sini nyambung dengan case key. Jadi mereka semua udah ke-connect ke satu sama lain, terus kita bisa load data modelnya.
Jadi kita udah bilang ke sistemnya ini tabel-tabel tersebut ini nyambung dengan satu sama lain gitu. Oh ini cuma duplicate, oke nggak apa-apa. Nah, ini kita udah punya data modelnya. Ini ke double. Ini ke double. Nah, nah kalau misalkan udah dibikin data model seperti tadi, kita bisa balik ke sini, terus ke studio. Di studio kita bisa bikin space baru, misalkan jadi kayak kayak Google Drive gitu ada folder-foldernya. Misalkan aku pilih pizza yang aku udah bikin tadi, data modelnya. Terus bisa create package-nya. Di sini aku mau analisis gitu. Pizza analisis. Pakai data model yang tadi udah dipilih kan. Nah, jadi ini udah ada data-data yang kita upload tadi dengan koneksi-koneksi masing-masing seperti apa. Yang dimulai itu seperti ini, new sheet-nya akan kosong. Jadi gimana tadi kalau pertanyaan customize-nya ya di sini. Nah, ini yang baru akan ngambil waktunya di sini. Misalkan aku masukin new komponennya apa variant explorer-nya, langsung ada yang kayak tadi seperti tadi. Contohnya, kita nambahin sheet lagi, ini aku bikin asal aja. Komponen-komponennya misalkan mau something yang simple. Hmm, ada KPI-nya single KPI. Apa yang mau kita masukin? Nah, di sini ini low code no code, jadi bisa juga di code dengan VQL namanya. Itu agak mirip SQL tapi specifically untuk proses. Atau yang standar-standarnya yang udah dijelasin. Misalkan aku mau hitung waktu gitu. Tapi dalam, ini kan dalam hari tulisannya, aku mau tulis dalam menit. Nah, ini mereka langsung hitungin throughput time-nya, aku tinggal namain. Atau KPI yang mau dilihat adalah yang lain gitu, model lain, case count-nya ada berapa gitu. Ada 1826. Dan ini kan bakal ngefek juga kalau aku filter ini jenis-jenis KPI-nya yang kayak gimana gitu. Nanti data-datanya juga ada ya kayak dashboarding biasa ada tabel-tabelnya yang tabel-tabel yang mau dilihat apa customernya, terus masing-masing customer revenue-nya berapa totalnya gitu. Jadi ini ada udah langsung dibikin oh masing customer ini revenue-nya segini dan seterusnya tergantung data-data mana yang penting. Ini kurang lebih seperti itu. Ya ini akan sangat lama kalau kita mau cobain bener-bener satu-satu seperti ini. Satu lagi nih misalkan conformance yang tadi bikinnya gimana? Ada beberapa opsi, ada yang ini tiga yang awal yang paling gampang. New process model berarti kita bikin sendiri dengan BPMN-nya aktivitas mana, terus modelnya kemana-mana. Atau upload kalau udah ada file BPMN-nya. Atau main proses model, jadi bilang aja, pokoknya yang varian nomor satu itu yang aku mau targetin, aku mau seperti itu. Ya udah bisa main proses model dari aktivitas pertama ikut gitu. Analisisnya ngikutin varian pertama contohnya. Jadi ini ya kalau misalkan kalian mau explore ini tetap dari akses software kalian tadi kan yang kita lihat di apps kan. Jadi kalian bisa ke data integration atau ke studio. Di sini udah ada beberapa yang bisa kalian otak-atik. Semoga cukup. Emang itu pendek banget karena emang harusnya lebih panjang. Cuman ya untuk waktu yang penting kebayanglah kurang lebih arahnya kemana. Tapi di proses mining fundamental tadi yang aku kirim itu bisa kalian ikutin free kok. Jadi tenang aja kalian bisa ikutin pakai akses yang sama atau akses baru pun nggak masalah. Dari itu kalian bisa lihat dengan detail gimana cara upload data dan bikin analisisnya sendiri, apa komponen-komponennya dan lain-lain. Ya, Bu Sakina.
Iya, mau ngelanjutin pertanyaan yang tadi. Kalau yang di Conformers itu kan yang tadi ada bisnis modelnya itu tadi kan. Nah, itu bisnis model yang dari BPMN-nya itu bisa dihubungin sama dataset yang kita bikin di yang lainnya atau memang cuman gambar dari bisnis modelnya itu aja? Yang maksudnya back end-nya gitu, gimana target proses modelnya gitu maksudnya. Mm, ada kayak Kalau kalian, hubungan hmm? memang cuman apa show modelnya doang gitu. Kalau kalian ada BPMN filenya itu bisa diupload dari somewhere else gitu, terus ditransfer ke situ bisa model BPMN-nya kalau ada. Mungkin menambahkan maksudnya Ibu, apa yang apa namanya? Itu sebetulnya kalau kita melakukan conformance, kita jadi sudah punya standar di mana di mana hasil dari proses miningnya itu mau di-compare gitu. Jadi Ibu punya model proses standar di-upload, lalu Ibu juga mengupload apa namanya memining event log. Nah, kalau conformance itu akan dipetakan seberapa real event log ini mirror the standar model. Jadi jauh lebih enak kalau untuk auditing misalnya ya, kita sudah punya standarnya itu harus gini. Nah, lalu kita lihat event lognya kita upload, kok ternyata banyak yang deviate ya. Nah, yang deviate itu di mana, siapa gitu. Jadi bisa seperti itu. Kalau yang pertama, proses discovery itu tanpa standar proses, kita purely ingin tahu seperti apa sih event log kita ini modelnya gitu ya. Terima kasih, Makanya Prof. saya kemarin itu menekankan BPMN is very powerful gitu ya. Kalau kita belajarin itu ada banyak tools yang kita bisa pakai. Jadi kalau tanpa BPMN ya nggak bisa. Jadi harus BPM modelnya sudah dibentuk dalam bentuk BPM. Yes, ini waktunya memang sangat mepet. Jadi mudah-mudahan paling tidak bisa memberikan overview karena selama ini saya memberikan overviewnya adalah berupa theoretically dengan contoh dari Celonis ini harapannya memang benar-benar Bapak Ibu bisa paling tidak mendapatkan overview bagaimana menggunakan tools yang ada untuk proses mining. Tapi perlu ditekankan kembali memang eh, kalau dari rule of thumb-nya sih, 30% of the work is getting the data gitu ya, getting the event log. Jadi memang tidak bisa langsung. Bapak Ibu pertama harus ekstrak dulu. Kan kemarin apa minggu lalu sudah saya jelaskan. Pengennya mau melihat proses yang mana. Nah, itu harus ngomong untuk dapatkan akses ke database-nya, ekstrak gitu. Walaupun saya bilang seperti itu, sekarang itu penelitian-penelitian proses mining ini mengarah kedua. Ada yang memang automatically getting the data, gitu ya, dengan berbagai macam sumber, mulai dari sensor, IoT, dan lain sebagainya. Bahkan data data apa namanya dari smartwatch itu sudah banyak yang mau menggunakan juga, gitu ya. On the other hand, ada juga yang malah gunakan manual. Jadi kemarin saya datang dari conference itu, ada yang manually apa skrip Cina itu ya tentang penempatan PNS Cina zaman dahulu kala yang hurufnya itu memang masih dalam bentuk teks itu di apa ya ditranskripsi dan dibuat ke dalam log secara manual. Nah, itu kemudian di mining. Jadi ada banyak sih penelitian ke arah sana. Cuman untuk practical implication untuk Bapak Ibu sekalian ya mungkin data yang ada itu coba dikomunikasikan. Jadi kalau selama ini hanya didiamkan saja, mungkin dengan sedikit bantuan dari tim IT itu bisa diekstrak dan Bapak Ibu tadi begitu sudah dapat datanya, ya dimasukkan sedikit, diberikan apa sih tadi ya kayak dikonfigurasi. Setelah itu sudah dijalankan, kita bisa sangat belajar banyak gitu. Jadi eh, banyak hal yang kita tidak bisa predik, oh ternyata terjadi gitu. Kayak tadi contohnya pizza udah di bake, balik lagi. Ada yang begitu, ada yang saya melihat itu purchase order itu barang udah diterima terus baru buat PR, PO dan lain sebagainya. Nah ini gaya Indonesia banget gitu karena urgent nih gitu, nggak usah pakai PR, PO dulu. Saya udah kenal sama suppliernya, jadi saya telepon. Yang penting dia datang dulu untuk production tidak terlambat. Yang saya heran, buat apa terus dimasukkan lagi ke dalam sistem gitu? Kan compliance, Bu.
Soalnya nanti bayarnya tetap kan ya harus menggunakan PRPO gitu. Yang saya sudah compliance apanya udah kebalik-balik gitu tetap compliance. Cuman ya seperti itu ya yang kenyataannya. Baik. Nah, eh, saya rasa mungkin dengan keterbatasan waktu saya masih harus menyampaikan terkait UTS kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita. Nanti kuisnya mungkin akan disampaikan ya, Bu Keisha ya. Lah, selain itu juga mungkin Oke. silahkan explore aja Celonis itu. Nah, sebagai ungkapan terima kasih, tidak banyak yang bisa kami sampaikan, hanya sekedar apa namanya apresiasi sertifikat penghargaan kepada Bu Keisha. Terima kasih banyak Bu. Kemudian mungkin juga kita bisa foto sejenak gitu ya untuk apa ya momen ini kita abadikan. Yang bisa membantu saya silakan siapa ya? Immanuel mungkin bisa di capture siapa yang ada? Dari William Bryan itu. Oke, silahkan. Siap, satu, dua, tiga. Ini halaman satu. Ada lagi? Oke, baiklah. Halaman dua mungkin. Silahkan. Baiklah. Terima kasih kembali saya ucapkan. Silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Keisha sebagai penutup. Ya udah, terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau ada yang salah ngomong atau ada yang tidak jelas. Semoga sesi ini cukup menarik untuk minimal melihatlah practical aspeknya dari services seperti apa. Dan nanti, aku tahu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi semoga beberapa slides dari yang nanti akan dikirimkan, ada beberapa yang masih tentang AI, sedikit informasi dasarnya. Juga ada di akademi itu bukan cuma proses mining fundamentals, kalau kalian tertarik ada banyak yang opsi gratis yang untuk kalian cari tahu lebih dalam. Dan ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Keisha.